Wang Tianlu terkejut. Namun, itu hanya keterkejutan. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, bahkan jika kekuatan si Guang Tianluota didesak hingga ekstrim, itu tidak akan menyakitinya. Tentu saja, jika Murong Yu juga seorang ahli dalam daftar suci, Wang Tianlu akan berbalik dan melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa Murong Yu bukanlah orang kuat dalam daftar suci. Sambil mencibir, Wang Tianlu membanting si Guang Tianluota yang datang dengan tinjunya. Selama proses ini, berbagai harta seperti Qian Kun Yin Yang Ding telah dikumpulkan oleh Murong Yu. Karena kekuatan harta ini tidak dapat mengancam Wang Tianlu, Murong Yu tidak perlu berjuang. Lebih baik menggunakannya untuk melindungi diri sendiri, dengan cara ini ia juga dapat menghilangkan sebagian dari serangan Wang Tianlu. Dentang, setelah suara keras itu, si Guang Tianluota dipukul keluar lagi. Kesenjangan dengan Wang Tianlu masih terlalu besar. Engah, seteguk besar darah menyembur keluar dengan liar. Ini terluka oleh kerusakan si Guang Tianluota yang meluap. Pada saat ini, pikiran kuat Murong Yu telah memecahkan retakan kecil, seperti porselen yang akan pecah. Dia sama sekali bukan lawan Wang Tianlu. Wajah Murong Yu muram, seolah meneteskan air. Bos, lorong hampa telah dibangun. Pada saat ini, suara Xiao Bai terdengar langsung di telinga Murong Yu. Murong Yu sangat gembira, tetapi di permukaan dia tenang, mendesak si Guang Tianluota untuk membunuh Wang Tianlu dengan brutal lagi. Pada saat yang sama, mereka berdua telah berlari ke saluran ruang angkasa tanpa jejak. Selama mereka memasuki saluran ruang angkasa, maka mereka dapat meninggalkan medan perang Taiko. Begitu mereka meninggalkan medan perang primordial, Hetu Luoshu dapat diteleportasi. Pada saat itu, bahkan jika Wang Tianlu beberapa kali lebih kuat, tidak mungkin Murong Yu dapat melakukannya. Setidaknya, Murong Yu memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Wang Tianlu menerbangkan si Guang Tianluota dengan mudah. Kerusakan yang tumpah sekali lagi menyebabkan Murong Yu menyemburkan darah. Namun, pada saat ini, kedua Murong Yu juga telah memasuki saluran ruang angkasa. Pengasingan tanpa batas. Tepat ketika Murong Yu menghela napas lega, berpikir bahwa ia dapat berteleportasi menjauh dari medan perang primordial, sebuah teriakan dingin terdengar. Kemudian, sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan sekali lagi menyelimuti kedua Murong Yu. Namun melihat pemandangan berubah untuk sementara waktu, saat berikutnya Murong Yu menemukan bahwa ia telah meninggalkan tempat itu. Hanya saja ia tidak meninggalkan medan perang primordial, tetapi muncul di sisi lain medan perang primordial. Melihat lingkungan yang sudah dikenalnya, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, dan kemudian ia tanpa sadar berteriak, "Pamanmu." Ia dibuang ke medan perang Taiko lagi. Keterampilan itu benar-benar menjijikkan. "Xiao Bai, apakah kamu masih bisa membuat saluran ruang angkasa?" Murong Yu menoleh dan menatap Xiao Bai. Xiao Bai mengangguk sedikit. Tidak ada masalah sama sekali dalam membuat saluran ruang angkasa. Namun, itu juga membutuhkan waktu. Jam berapa sekarang? Karena mereka merasakan aura yang sangat kuat menghancurkan kehampaan dari kejauhan, melesat seperti guntur dan kilat. Wang Tianlu mengejar dan membunuhnya lagi. Pergi. Murong Yu sangat frustrasi di dalam hatinya, dia menarik Xiao Bai dan pergi. Dan dia masih melihat bagian terdalam dari medan perang Taiko dan melesat pergi. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Gunung Lima Jari Wang Tianlu sama sekali. Mengenai bahaya yang tak tertandingi di kedalaman medan perang Taiko, bahkan Wang Tianlu tidak berani bersikap tidak bermoral. Selama cukup waktu diperoleh, Murong Yu dapat meninggalkan tempat menjijikkan ini. Cita-cita selalu indah, tetapi kenyataan selalu begitu kejam. Kecepatan Wang Tianlu sangat cepat, dan dia dapat mengikuti jalan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar ketinggalan. Bos, pengikut ini telah mengikutinya dari belakang. Jika dia tidak mati, kita tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Xiao Bai menatap Wang Tianlu dengan penuh niat membunuh dan berkata kepada Murong Yu. Dia sudah muak dengan Wang Tianlu. Mata Murong Yu berkilat dengan niat membunuh Shen Han. Dia juga ingin membunuh Wang Tianlu, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Bos, biarkan aku yang melakukannya. Kekuatanku hampir sama dengannya. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu bisa memukulnya dengan keras. Xiao Bai menggertakkan giginya untuk bertarung, dengan penuh niat membunuh, dan penuh niat membunuh. Oke, kita tebas dia bersama-sama. Murong Yu menggertakkan giginya dan setuju. Ini juga cara yang tidak mungkin, ini hanya bisa menjadi pertempuran yang menentukan. Kenapa kamu tidak melarikan diri? Melihat Murong Yu dan Xiao Bai tidak lagi melarikan diri, Wang Tianlu berjalan selangkah demi selangkah dengan seringai di wajahnya. Dia sekarang menikmati perasaan seperti kucing yang menangkap tikus. Bunuh! Xiao Bai berteriak dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan bergegas menuju Wang Tianlu. Melihat Xiao Bai bergegas dengan aura pembunuh, penghinaan di wajah Wang Tianlu menjadi lebih intens. Ranah Xiao Bai masih terlalu rendah, bahkan jika dia berdiri di sana dan menyerang Xiao Bai tidak bisa membunuhnya. Oleh karena itu, Wang Tianlu menunjukkan bahwa dia ingin membunuh Xiao Bai secara langsung. Melihat penampilan Wang Tianlu yang arogan, Murong Yu dan Xiao Bai diam-diam senang. Terutama Xiao Bai, senyum muncul di matanya.
Ada yang salah. Melihat senyum di mata Xiao Bai, pupil mata Wang Tianlu menyusut tajam, dan dia merasakan ada yang tidak beres. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Kesuksesan. Pada saat ini, Xiao Bai sudah bergegas ke depan Wang Tianlu. Pada saat ini, Xiao Bai mengeluarkan kekuatannya yang paling kuat. Aozu.com. Wang Tianlu terkejut, dan menamparnya dengan tergesa-gesa. Namun, Xiao Bai juga orang kuat dalam daftar suci. Di bawah serangan penuh, bagaimana Wang Tianlu, yang dengan tergesa-gesa menyerang, dapat bertahan. Dengan ledakan, kekuatan yang dimainkannya langsung dihancurkan oleh Xiao Bai. Dan kekuatan Xiao Bai menghantamnya sebelum Wang Tianlu bereaksi. Dentuman. Setelah suara keras itu, jubah hitam di Wang Tianlu pertama kali hancur. Itu memperlihatkan daging jelek Wang Tianlu yang ditutupi lepu besar seolah-olah tersiram air mendidih. Tidak heran pelayan ini ditutupi jubah hitam sepanjang hari. Itu akan terjadi pada orang lain. Setelah melihat tubuh Wang Tianlu, Murong Yu dan Xiao Bai memiliki ide ini pada saat yang sama. Dan tepat setelah jubah hitam Wang Tianlu hancur, tubuh manusia Wang Tianlu tidak dapat menahan serangan Xiao Bai dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan darah. Tertawa, setelah tubuh hancur, jiwa Wang Tianlu mengeluarkan teriakan tajam, menghancurkan kehampaan, bergegas ke kejauhan, dan hendak melarikan diri. Tebasan dewa. Pada saat ini, Murong Yu, yang telah dipersiapkan sejak lama, akhirnya bergerak. Satu tembakan adalah serangan jiwa tunggal yang paling kuat. Engah, jiwa Wang Tianlu terpotong-potong parah sebelum dia bisa bereaksi. Kemudian, tidak ada lagi. Itu langsung terpotong dan berubah menjadi bubuk. Apakah satu generasi pemain kuat terbunuh dengan cara ini? Meskipun Wang Tianlu terbunuh, Murong Yu dan Xiao Bai tidak senang. Sebaliknya, wajah mereka sangat suram. Ada yang salah. Jika Wang Tianlu begitu mudah dibunuh, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Apakah kamu menunggu sampai sekarang? Dengan kata lain, mereka tidak mengira bahwa Wang Tianlu telah dibunuh oleh mereka. Bagus sekali, kau berhasil membuatku marah. Aku berubah pikiran. Setelah aku membunuhmu, aku akan memenjarakan jiwamu dan menyiksa mereka selama ratusan juta tahun. Sebuah suara mendung dengan kemarahan yang luar biasa tiba-tiba terdengar dari belakang Murong Yu dan Xiao Bai. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan menghantam udara. Boom, boom, Murong Yu dan Xiao Bai bahkan belum sempat bereaksi, dan mereka sudah terbanting ke tubuh mereka. Boom, ada retakan yang mengejutkan di tubuh Murong Yu, dan meridian di tubuhnya hancur berkeping-keping. Seluruh orang itu terbang keluar seperti layang-layang yang putus, menghancurkan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Murong Yu cukup baik, mungkin dia khawatir dengan tubuh fisiknya. Di sisi lain, Xiao Bai tidak memiliki perawatan yang begitu baik. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Jika bukan karena warisan keterampilan tempur Xiao Bai dan kekuatannya yang tak tertandingi, jiwanya mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun, meskipun begitu, jiwanya terguncang lepas. Mati, Wang Tianlu melangkah keluar dari kehampaan dan menunjuk ke arah Xiao Bai. Murong Yu cemas, dan segera mengorbankan semua harta karun dan meledakkan jari Wang Tianlu. Xiao Bai juga meraihnya kali ini dan dengan cepat memulihkan tubuhnya. Namun, semuanya sia-sia. Wang Tianlu yang marah lebih kuat dari sebelumnya. Harta karun yang dipersembahkan oleh Murong Yu bahkan tidak menghentikan serangan Wang Tianlu. Tubuh Xiao Bai dibombardir dan dibunuh lagi. Meskipun jiwanya lolos lagi, Wang Tianlu mengejar dan membunuhnya. Tidak butuh beberapa saat bagi jiwa Xiao Bai untuk hancur. Bos, Anda menyelamatkan hidup saya, dan sekarang saya mengubah hidup Anda, kita impas. Pada saat ini, suara Xiao Bai yang sangat tragis tiba-tiba terdengar di benak Murong Yu. Pada saat yang sama, aura yang menentukan dan sangat kuat terpancar dari jiwa Xiao Bai. Xiao Bai ingin meledakkan jiwanya. Jika jiwa tingkat meteor meledak, bahkan Wang Tianlu tidak akan tahan, kan? Bai kecil, jangan, teriak Murong Yu keras-keras. Pada saat yang sama, sentuhan ketegasan melintas di matanya. Langit cahaya ungu rota, hancurkan aku, hancurkan, teriak Murong Yu dalam hatinya dan mengendalikan Ziguang Tianluota untuk membunuh Wang Tianlu dengan ganas. Pada saat ini, Ziguang Tianluota mengeluarkan suasana horor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napas yang mengerikan itu bahkan mengejutkan Wang Tianlu. Murong Yu akan meledakkan Ziguang Tianluota. Perlu dicatat bahwa Ziguang Tianluota adalah perangkat tertinggi. Jika meledak, itu akan setara dengan pukulan dari yang tertinggi. Wang Tianlu kuat dan benar, tetapi masih ada celah jurang langit ini dari yang tertinggi. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui niat Murong Yu, dia terkejut. Kemudian tidak lagi peduli untuk membunuh Xiao Bai dan menangkap Murong Yu, dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, Murong Yu telah mencengkeram jiwa Xiao Bai dan menyerbu ke Hetu Luoshu. Tepat, ketika mereka berdua menyerbu ke Hetu Luoshu dan sebelum mereka sempat menjauh, Ziguang Tianluota meledak dengan dahsyat. Luar biasa, cahaya suci warna-warni membanjiri dunia, dan makhluk hidup yang terang tidak dapat membuka mata mereka. Murong Yu hanya sempat melihat cahaya suci warna-warni yang cemerlang ini, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Saat hari mulai gelap, dia tidak tahu apa-apa. Ledakan perangkat tertinggi setara dengan pukulan tertinggi.
Seberapa kuat serangan tertinggi? Murong Yu akhirnya merasakannya kali ini. Apakah Wang Tianlu cukup kuat? Murong Yu yang tertekan tidak memiliki sedikit pun amarah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan Xiao Bai, yang juga merupakan pemimpin yang kuat dalam daftar suci, bukanlah lawan Wang Tianlu. Namun, saat si Guang Tianluota meledakkan dirinya sendiri, Wang Tianlu meninggal, benar-benar mati. Dalam sekejap, seluruh pribadi dan jiwanya dikejutkan oleh kekuatan senjata tertinggi yang mengerikan, tidak meninggalkan apapun. Selain itu, segala sesuatu dalam radius miliaran mil dianggap sebagai tanah datar. Setelah waktu yang lama, kekuatan penghancuran diri si Guang Tianluota berangsur-angsur menghilang. Kekosongan yang musnah dikembalikan ke keadaan semula. Tiba, tanda hubung. Tiba, sebuah gulungan tua muncul dari udara tipis, bergoyang tertiup angin, dan akhirnya mendarat di tanah. Ada percikan debu. Hetu Luoshu. Di Hetu Luoshu, Murong Yu saat ini sangat menyedihkan. Dengan kata lain, tidak mungkin lagi menggambarkan Murong Yu sebagai menyedihkan. Kekuatan perangkat tertinggi untuk meledak sangat mengerikan. Sebagai harta yang jauh lebih tinggi dari instrumen tertinggi, Hetu Luoshu secara alami tidak merusak. Namun, sebagai Master Hetu Luoshu, Murong Yu lebih menyedihkan. Pada saat ini, tubuh fisik Murong Yu yang mencapai tingkat senjata leluhur telah lama menghilang, dan langsung meledak oleh kerusakan yang tumpah. Pada saat yang sama, pikiran kuat Murong Yu juga hancur sebagian besar. Pada saat ini, itu hanya sekitar 10% dari biasanya. Itu dapat digambarkan sebagai sangat menakutkan. Sebenarnya, ini bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah jiwa Murong Yu yang mencapai tingkat bintang 6 juga hancur. Pada saat ini, jiwa Murong Yu tidak dapat lagi digambarkan sebagai jiwa. Jiwa yang tersisa, ya, lebih dari setengahnya hancur, dan sekarang ada lebih sedikit dari setengah jiwa aslinya. Setelah menderita cedera yang begitu berat, Murong Yu sudah pingsan. Bos, bos, Xiao Bai berdiri di samping Murong Yu, menatap jiwa yang tersisa milik Murong Yu, dan terus menggeram. Aku melihatnya mengembuskan api di matanya, membunuh dan pada saat yang sama sangat menyedihkan. Sebaliknya, karena hubungan Murong Yu dengan Hetu Luoshu, jiwa Xiao Bai tidak terus-menerus rusak parah. Pada saat ini, ia telah memulihkan tubuh fisiknya. Namun, melihat penampilan Murong Yu, dia juga bingung, dan hanya bisa menatap dan khawatir. Tidak mungkin, meskipun jiwanya kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki jiwanya. Bagaimanapun, warisan Kilin adalah dalam hal kekuatan dan kultivasi, dan dia sama sekali tidak mengerti serangan jiwa. Dan jiwa Murong Yu terluka parah, jika dia tidak disembuhkan dan membiarkan dirinya berkembang, kemungkinan besar dia akan musnah pada akhirnya. Itulah satu-satunya cara. Xiao Bai mengerang, dan akhirnya memperluas kekuatan jiwanya, membungkus sisa jiwa Murong Yu. Xiao Bai menggunakan kekuatan jiwanya untuk melembabkan jiwa Murong Yu. Namun, pada awalnya, sisa jiwa Murong Yu masih tidak merespons. Bahkan Xiao Bai merasa bahwa jiwa Murong Yu secara bertahap melemah. Xiao Bai cemas, tetapi dia terus melembabkan sisa jiwa Murong Yu dengan kekuatan jiwanya. Inilah yang bisa dia lakukan sekarang. Hari demi hari berlalu, jiwa Murong Yu telah melemah. Pelembab Xiao Bai tidak berpengaruh sama sekali. Namun, meskipun dia cemas, dia masih melembabkan, dan kuda yang mati menjadi dokter yang hidup. Ini juga jalan keluar yang tidak mungkin. Pada hari ini, tepat ketika dia akan putus asa, Xiao Bai menemukan bahwa kekuatan jiwanya tampaknya telah ditelan. Awalnya dia terkejut, dan kemudian dia tampak terkejut. Karena dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah ditelan oleh jiwa sisa Murong Yu. Akibatnya, Xiao Bai menatap jiwa sisa Murong Yu dengan konsentrasi penuh. Setelah setengah hari, jiwa Murong Yu bergerak lagi, menelan seberkas kekuatan jiwa Obi. Pada saat ini, Xiao Bai akhirnya melihat jiwa sisa Murong Yu mendapatkan kembali vitalitasnya. Tidak lagi terus melemah. Sebaliknya, setelah mengonsumsi kekuatan jiwa Xiao Bai, jiwa sisa Murong Yu mulai tumbuh lebih kuat. Ini adalah hal yang baik. Auzu.com Xiao Bai sangat terkejut, dan lebih banyak kekuatan jiwa menyebar, dengan kuat menenggelamkan jiwa sisa Murong Yu. Pada awalnya, Murong Yu hanya menelan kekuatan jiwa sekali sehari. Seiring berjalannya waktu, frekuensinya melahap kekuatan jiwa menjadi semakin cepat. Menjadi sekali setiap setengah hari, dan kemudian sekali setiap jam. Bos, jika Anda tidak bangun, kekuatan jiwaku akan ditelan oleh Anda. Setelah 10 tahun, Xiao Bai menatap sisa jiwa Murong Yu yang telah tumbuh banyak pada hari ini. Wajahnya tertekan. Selama 10 tahun, Murong Yu terus-menerus melahap kekuatan jiwa Xiao Bai. Meskipun jiwa Xiao Bai kuat, dia bukanlah seorang santo jiwa. Kolam jiwa cukup lemah, dan kekuatan jiwa yang tersimpan di dalamnya tidak banyak. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi kekuatan jiwanya untuk ditelan dan dikeringkan. Meskipun kekuatan jiwa dapat dipulihkan secara perlahan, tidak mampu mencukupi kebutuhan, dan tidak cukup bagi Murong Yu untuk melahapnya. Pada akhirnya, Murong Yu langsung melahap jiwa Xiao Bai. Mengenai hal ini, meskipun Xiao Bai tertekan, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia takut jika dia tidak terus melahap jiwa itu, Murong Yu akan mengalami kecelakaan. Jika jiwa Murong Yu melemah lagi,
atau hanya hancur berkeping-keping, itu akan menjadi tragedi. Murong Yu adalah orang tua keduanya, tanpa Murong Yu tidak akan ada dia hari ini. Bahkan jika seluruh jiwanya ditelan oleh Murong Yu, Xiao Bai tidak menyesal atau menyesal. Justru karena ide inilah Xiao Bai bertahan. Hanya saja, melihat jiwanya terus mengering, Xiao Bai merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Oke, Xiao Bai tiba-tiba menyadari bahwa tepat setelah dia selesai berbicara, Murong Yu, yang telah melahap jiwanya, tiba-tiba berhenti dan terus melahapnya. Kemudian, sebuah suara terdengar di benaknya, Xiao Bai, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Bos, apakah kamu akhirnya bangun? Mendengar suara Murong Yu, Xiao Bai terkejut sejenak, dan kemudian menjadi gembira. Jika bukan karena Murong Yu yang saat ini masih berupa sisa jiwa, dia pasti sudah dipeluk beruang sejak lama. Berkat kamu, jika bukan karena kamu, aku khawatir aku sudah jatuh sejak lama. Kata Murong Yu sedikit malu. Dia memang koma sebelumnya, namun, saat dia mulai melahap jiwa Xiao Bai, kesadaran Murong Yu pulih. Namun, kesadarannya hanya pulih, tanpa kemampuan untuk berkomunikasi sama sekali. Dengan kata lain, dia masih tidak dapat berkomunikasi. Meskipun kesadarannya sadar saat itu, dia tidak dapat mengendalikan jiwanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan jiwanya sendiri secara naluriah melahap kekuatan jiwa Xiao Bai. Faktanya, saat ini, Murong Yu perlahan dapat pulih meskipun dia tidak melahap kekuatan jiwanya. Namun, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, kekuatan melahap jiwa Xiao Bai dengan cara ini juga merupakan beban yang sangat berat bagi jiwa Xiao Bai. Oleh karena itu, ketika dia memulihkan kekuatan untuk mengendalikan jiwa, dia segera menghentikan kekuatan untuk terus melahap jiwa Xiao Bai. Jika terus berlanjut, seluruh jiwa Xiao Bai akan ditelan olehnya. Bos, baguslah kalau kamu bangun. Hei, tunggu aku. Saat dia berbicara, sosok Xiao Bai berkedip, lalu menghilang di hadapan Murong Yu. Murong Yu terkejut tanpa sadar. Saat ini, dia telah mendapatkan kembali kendali atas Hetul Wushu. Tiba-tiba, aku tahu bahwa Xiao Bai telah meninggalkan Hetul Wushu. Ini adalah orang kedua yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Hetul Wushu. Yang pertama adalah Xiao Zi, dan yang kedua adalah Xiao Bai. Adapun Xiao Zi penyihir langit berkata bahwa dia akan segera bangun. Namun hingga sekarang, Xiao Zi belum pulih. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tak lama setelah Xiao Bai pergi, dia muncul di hadapan Murong Yu lagi. Bos, jiwamu sudah terlalu banyak terluka. Meskipun sisa-sisa ini tidak mengandung banyak kekuatan jiwa, itu bagus untuk pemulihanmu. Sambil berbicara, Xiao Bai menyiapkan area sisa yang luas di depannya. Ini adalah sisa-sisa jiwa yang tertinggal setelah kematian orang-orang kuat itu selama perang kuno besar. Meskipun tidak banyak, kekuatan jiwa itu sangat besar. Namun, dengan permusuhan tertinggi, jika tidak dapat disempurnakan sepenuhnya, itu tidak akan ada gunanya bagi jiwanya. Namun, bagi Murong Yu, tidak ada masalah dalam hal ini. Bagaimanapun, kemampuannya untuk menelan dan memurnikan jiwa tidak tertandingi di dunia. Selain itu, sisa-sisa jiwa yang ditangkap Xiao Bai relatif lemah. Kau tahu aku, Xiao Bai. Murong Yu tertawa, dan segera mulai memurnikan sisa-sisa ini. Ketika Murong Yu memurnikan jiwa yang tersisa, Xiao Bai keluar lagi. Xiao Bai sangat akrab dengan medan perang Taiko, dan terus menangkap beberapa sisa jiwa kembali. Saat Murong Yu terus memurnikan dan memurnikan, tidak butuh waktu lama bagi jiwanya untuk kembali ke penampilan asli 10% di puncak. Xiao Bai, tidak perlu mengambil pecahan jiwa. Murong Yu akhirnya menemukan kembali tubuhnya. Untungnya, meskipun tubuh fisiknya telah dimusnahkan, fondasinya masih ada. Setelah pulih, itu masih mencapai tingkat senjata leluhur di puncak. Kalau tidak, jika itu jatuh ke dalam ekaristi biasa, maka Murong Yu akan menangis tanpa air mata. Bos, apakah Anda sudah pulih sepenuhnya? Xiao Bai mencondongkan tubuh dan melihat ke atas dan ke bawah Murong Yu. Murong Yu sekarang terlihat tidak berbeda dari biasanya. Hanya saja hanya Murong Yu yang tahu apa yang terjadi padanya. Jiwa masih berjarak 9/10 sebelum dapat pulih ke puncaknya. Jiwa seperti itu akan menjadi tragedi begitu tersentuh. Dan yang terpenting adalah lautan jiwanya yang besar dan tak tertandingi telah mengering. Dengan kata lain, meskipun dia masih seorang santo jiwa sekarang, tetapi itu bukan lagi serangan jiwa. Tanpa kekuatan jiwa, bagaimana dengan serangan jiwa? Bos, apakah Anda melihat apakah ini berguna bagi Anda? Xiao Bai menyerahkan pamflet yang menguning kepada Murong Yu. Ini, Murong Yu mengambilnya, membaliknya dengan santai, dan dia menatap Xiao Bai dengan ekspresi terkejut. Pamflet di tangannya tidak lain adalah teknik bertarung, pengasingan tak terbatas. Murong Yu cukup akrab dengan teknik bertarung ini, karena dia dibuang 2 kali. Selain itu, semua Wang Tianlu diledakkan oleh penghancuran diri Ziguang Tianluota dan tidak ada yang tersisa. Namun, buklet ini masih utuh. Bahkan kekuatan perangkat tertinggi tidak dapat merusak buklet ini. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya buklet ini. Setidaknya melampaui perangkat tertinggi, bahkan melampaui level perangkat master. Murong Yu samar-samar merasa bahwa pengasingan tak terbatas, ini kemungkinan besar merupakan teknik yang setingkat dengan Kitab Suci Matahari, milik penguasa matahari.
Itu adalah keberadaan yang menakutkan di luar level dominasi. Awalnya, Murong Yu berencana untuk meninggalkan He Tuluoshu ke medan perang primordial untuk menyerap sisa jiwa yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik primordial untuk memperbaiki jiwanya. Namun setelah menonton Infinite Exile, ia berubah pikiran. Bahkan, ia hanya duduk bersila dan mulai berlatih. Unlimited Banishment bukan hanya sebuah teknik, tetapi juga sebuah jurus. Namun, ada puluhan ribu kata yang fasih diucapkan. Setelah membaca semua rumus, Murong Yu menyadari kengerian Infinite Exile. Seperti namanya, Infinite Exile adalah pengasingan. Objek pengasingan dapat berupa seseorang, iblis, apapun dapat diasingkan. Dan posisi pengasingan tidak tetap. Ia dapat diasingkan ke alam rahasia, atau dapat diasingkan ke ruang yang bergejolak. Bahkan dapat diasingkan ke kekacauan yang tak berujung. Bahkan jika Anda berkultivasi ke alam pencapaian besar, Anda bahkan dapat mengasingkan target Anda ke dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Biarkan target tersesat dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, dan tidak pernah menemukan jalan kembali. Unlimited Exile sendiri tidak mematikan. Namun, ia bahkan lebih menakutkan daripada jurus apapun dengan daya mematikan yang besar. Bayangkan jika Anda mengasingkan seseorang ke dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Baik di zaman kuno, atau di masa depan. Kalau begitu, orang itu hanya bisa tersesat dalam ruang dan waktu. Kecuali ada keajaiban atau kemampuan pihak lain untuk mengendalikan ruang dan waktu, mereka tidak akan bisa kembali ke ruang dan waktu saat ini. Tidak lagi berada di ruang dan waktu yang sama, meskipun kekuatannya kuat, Murong Yu tidak bisa ditolong lagi. Kecuali, kekuatan lawan benar-benar cukup kuat sehingga bahkan ruang dan waktu pun bisa hancur, dan bahkan dunia pun bisa hancur. Ini lebih mengerikan daripada pembalikan ruang dan waktu oleh Murong Yu. Benar-benar mengerikan. Saat pemahamannya semakin dalam, Murong Yu semakin merasakan kengerian, pengasingan tak terbatas. Selain itu, dalam hati, Murong Yu diam-diam menyebutnya sebuah kebetulan. Karena Wang Tianlu baru menguasai, pengasingan tak terbatas, dan bahkan belum memulainya. Kalau tidak, Murong Yu takut dia akan diasingkan ke tempat yang tidak dikenalnya, bukan hanya medan perang kuno. Namun, dibuang ke medan perang Taiko juga penuh bahaya. Jika tidak ada petualangan dan pintu masuk dan keluar dapat ditemukan, maka seseorang hanya dapat tinggal di medan perang primordial seumur hidup. Awalnya, senjata tertinggi diledakkan, dan ada tubuh tertinggi di Purple Light Skyrota. Ini semua adalah harta yang tak ternilai. Ketika dia memutuskan untuk meledakkan senjata tertinggi, Murong Yu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Namun, untuk menyelamatkan Xiao Bai dan dia dengan tegas meledakkan dirinya sendiri. Awalnya, dia masih merasa sedikit bingung. Namun sekarang setelah melihat pengasingan tak terbatas, dia tidak lagi merasa bingung. Jangan bilang itu hanya perangkat tertinggi, bahkan jika ada 10 keping, bahkan 100 keping tidak sebagus pengasingan tak terbatas. Bagaimanapun, pengasingan tak terbatas terlalu buruk. Xiao Bai, apakah kamu ingin mencerahkannya? Murong Yu menoleh untuk melihat Xiao Bai setelah membacanya. Kepala besar Xiao Bai bergetar seperti mainan kerincingan, aku tidak memiliki bakat itu. Aku telah mencerahkannya sebelumnya, tidak ada yang diperoleh. Xiao Bai secara alami telah melihat pengasingan tak terbatas, dan bahkan sifat teknik ini yang mengerikan dan menantang surga. Dia juga ingin memahaminya, tetapi dia tidak memiliki bakat itu, jadi dia tidak punya pilihan selain tidak melakukan apa-apa. Murong Yu mengangguk, meskipun itu disayangkan. Tetapi dia tidak bisa menahannya. Latihan tertentu tidak berarti kamu dapat berlatih jika kamu ingin berlatih. Sama seperti catatan tubuh surgawi yang kacau, yang dia kembangkan, itu hanya dapat dipraktikkan olehnya. Dan, pengasingan tak terbatas, adalah latihan yang tidak wajar, tidak semua orang dapat berlatih. Bahkan Murong Yu sendiri tidak yakin bahwa dia akan dapat berkultivasi. Sambil memikirkannya, Murong Yu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengembun menjadi tubuh, duduk meringkuk di buku He Tuluo, memegang pengasingan tak terbatas dan mulai mencerahkan. Dan dewanya meninggalkan He Tuluoshu bersama Xiao Bai. Pengasingan tak terbatas, sangat bertentangan dengan langit, tidak mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, dia hanya perlu menggunakan sebagian pikirannya untuk memahami, dan dewa itu mulai melahap sisa jiwa kekuatan kuno yang berkeliaran di medan perang kuno. Meskipun jiwa Murong Yu setingkat dengan Xiao Bai, tetapi bagaimana mungkin kendalinya terhadap jiwa 100 kali lebih kuat dari Xiao Bai. Kekuatan Aozu.com meningkat hingga ekstrim, dan Murong Yu tiba-tiba melihat sisa-sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di medan perang primordial. Jiwa-jiwa sisa ini sangat kecil, dan beberapa bahkan tidak dapat dilihat. Pemandangan ini tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi tidak dapat dilihat dengan roh. Namun, tidak melihatnya bukan berarti tidak ada. Justru karena keberadaan sisa-sisa inilah, medan perang Taiko penuh dengan kebrutalan dan pembunuhan. Untaian jiwa sisa semuanya membawa kebencian yang kuat. Telan, teriak Murong Yu dengan keras di dalam hatinya, dan segera, tarikan besar keluar dari tubuhnya, dan matanya melihat ke segala arah seperti aliran air. Pada saat berikutnya, untaian jiwa sisa terus-menerus tertarik, dan kemudian memasuki ruang jiwa Murong Yu, dan segera ditelan dan digabungkan olehnya. Melihat Murong Yu melahap jiwanya, Xiao Bai di sebelahnya tampak iri.
Kecepatan menelan Murong Yu jauh lebih cepat darinya. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Jika kecepatanku saat mengambil sisa jiwa sebelumnya seperti aliran sungai, maka kecepatan bos adalah lautan. Xiao Bai memutar matanya dan duduk berjongkok di samping Murong Yu. Dalam proses melahap jiwa, tubuh Murong Yu juga mengeluarkan kekuatan hidup, membasuh tubuh Xiao Bai. Terus-menerus membasuh kotoran di tubuh fisiknya, membuat tubuh fisiknya semakin kuat. Setelah setengah bulan, Murong Yu berdiri. Dengan senyum di wajahnya, meskipun sisa-sisa kuno ini kecil, mereka penuh dengan kebrutalan dan kebencian. Tetapi kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya sangat murni dan kuat. Tanpa diduga, 1/10 jiwa diperbaiki hanya dalam waktu setengah bulan. Pada saat ini, sisa-sisa jiwa primordial antara dunia dan bumi, yang berpusat pada tubuh Murong Yu, semuanya telah ditelan olehnya. Langit, yang awalnya suram, sekarang cerah, dan matahari bersinar terang. Perasaan depresi juga menghilang. Xiao Bai, ayo pergi ke tempat berikutnya. Saat berbicara, Murong Yu sudah melangkah keluar, lalu menghilang di tempat dengan goyangan sosoknya. Dan Xiao Bai bahkan tidak bergerak, sosoknya sudah tersembunyi di kehampaan, dan dia bergerak cepat mengikuti Murong Yu. Semakin banyak jiwa yang dipulihkan, semakin kuat jiwanya. Untuk pertama kalinya, butuh waktu setengah bulan bagi Murong Yu untuk menelan semua jiwa yang tersisa dalam radius ratusan juta mil. Pertama kali hanya butuh 10 hari, dan cakupannya 2 kali lipat dari yang pertama kali. Hingga 2 bulan kemudian, jiwa Murong Yu telah pulih ke puncaknya. Selain itu, kekuatan jiwa lautan jiwa juga telah dipulihkan menjadi setengahnya. Pada saat ini, sisa jiwa yang ditelannya seperti pasir di sungai Gangga. Dan karena Murong Yu melahap medan perang Taiko dengan panik, area cahaya yang luas muncul, tak berawan, dan matahari bersinar terang. Namun, area ini hanyalah puncak gunung es dari seluruh medan perang Taiko. Itu bahkan tidak 1/100.000 dari medan perang Taiko. Dan saya mendengar Xiao Bai mengatakan bahwa seluruh medan perang primordial penuh dengan tulang-tulang orang kuat yang tewas dalam pertempuran. Selama proses ini, karena keberadaan Xiao Bai, Raja Binatang Suci, tidak ada binatang buas yang lebih kuat dari kekuatan mereka yang datang untuk mengganggunya. Awalnya, Xiao Bai adalah Raja Binatang Buas di medan perang primordial, dan tidak ada binatang buas yang menghormatinya kemanapun dia pergi. Sekarang kekuatannya lebih kuat, binatang buas itu bahkan lebih takut untuk bersikap lancang. Bahkan, dia tidak berani mendekat sama sekali. Bos, apakah kita ingin pergi ke kedalaman medan perang Taiko? Legenda mengatakan bahwa itu adalah medan perang Taiko yang sebenarnya. Para ahli top bertempur di sana. Setelah melihat Murong Yu pulih, Xiao Bai menjadi bingung karena kegembiraan. Murong Yu muncul. Orang tua Xiao Bai juga terbunuh dalam pertempuran. Namun, waktu telah berlalu terlalu lama, dan Xiao Bai tidak terlalu sedih. Waktu yang menyedihkan telah berlalu. Yang terpenting adalah orang tua Xiao Bai memiliki sesuatu yang tersisa di dalamnya. Xiao Bai harus mendapatkan benda itu. Pasti ada senjata tertinggi, bahkan tubuh tertinggi, ada begitu banyak harta, bos. Saya sangat menyarankan agar kita masuk dan melihatnya. Xiao Bai ingin memasuki kedalaman medan perang primordial untuk waktu yang lama. Namun, saya belum berani masuk. Dan sekarang dengan Murong Yu, bos dengan banyak harta, keinginan Xiao Bai untuk masuk jauh lebih kuat. Melihat kedalaman medan perang primordial, yang begitu suram seperti malam yang gelap, Murong Yu tidak berbicara, tetapi wajahnya sangat serius. Di sana, Murong Yu memberi Murong Yu aura yang sangat kuat dan berbahaya. Bahkan bisa dikatakan sebagai napas kematian. Dia punya firasat bahwa jika dia melangkah masuk saat ini, dia tidak akan lolos dari kematian pada akhirnya. Tampaknya ada keberadaan yang sangat menakutkan di dalam. Meskipun bahaya selalu disertai dengan petualangan. Namun sekarang Murong Yu kekurangan sebagian besar petualangannya. Tidak perlu mengambil risiko sekarang. Jadi, dia menggelengkan kepalanya, Xiao Bai, kita belum bisa masuk, dan kita akan memiliki kesempatan untuk masuk dan mencari tahu. Sambil berbicara, dia sudah memasuki buku Hetuluo. Sudah waktunya untuk berlatih, pengasingan tak terbatas. Xiao Bai melirik kedalaman medan perang Taiko dengan sedikit penyesalan, dan kemudian memasuki Hetuluoshu. Dan ketika Murong Yu memasuki Hetuluoshu, terdengar desahan dari kedalaman medan perang primordial. Infinite Exile adalah keterampilan tempur super yang melampaui yang tertinggi dan bahkan mendominasi. Oleh karena itu, sulit bagi orang biasa untuk berlatih. Sebagai fisik, benda angkasa yang kacau, pemahaman dan bakat Murong Yu hampir tak tertandingi. Namun, meskipun demikian, ia membutuhkan waktu sejuta tahun penuh untuk memahami Infinite Exile dan mencapai level pemula. Jutaan tahun, Murong Yu belum pernah mencoba mengembangkan keterampilan tempur yang membutuhkan waktu begitu lama. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya Infinite Exile. Selain itu, ia baru mencapai ranah pemula. Masih ada jalan panjang untuk mencapai ranah Dacheng. Untungnya, Hetuluoshu dapat mempercepat waktu, jika tidak, mustahil bagi Murong Yu untuk menguasai Unlimited Exile dalam waktu singkat. Butuh waktu sejuta tahun untuk memulai, tetapi Wang Tianlu, orang kuat dalam daftar suci, baru menyentuh bulunya. Kesenjangan dengan Murong Yu sangat besar.
Dan jika Wang Tianlu tahu bahwa Murong Yu telah melampauinya hanya dengan 1 juta, saya bertanya-tanya apakah dia akan dibangkitkan dari pukulan itu. Harus dipahami bahwa Wang Tianlu menyentuh alam bulu, pengasingan tak terbatas, dan itu membutuhkan waktu 1000 zaman. Seberapa besar kesenjangan antara 1000 zaman dan 1 juta tahun? Tidak ada kesenjangan yang dapat dijelaskan dengan angka. Namun, ini juga menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar dalam pemahaman dan bakat di antara keduanya. Alam bulu dapat membuang seseorang dalam jarak tertentu dari ruang tempat dewa berada. Anda juga dapat membuang target ke alam rahasia dengan koordinat spasial yang diketahui yang tidak terlalu jauh dari target. Misalnya, ketika Wang Tianlu membuang Murong Yu sebelumnya, dia dapat membuang Murong Yu di alam suci di dekatnya. Pengasingan ini setara dengan memindahkan Murong Yu secara langsung ke tempat lain dari udara tipis. Dan Murong Yu dibuang ke medan perang Taiko. Ada kemungkinan Wang Tianlu sudah mengetahui koordinat spasial medan perang Taiko, dan medan perang Taiko berada di dekat tempat Murong Yu sebelumnya berada. Ada kemungkinan juga Wang Tianlu secara tidak sengaja membuang Murong Yu ke medan perang Taiko. Namun, kemungkinan ini tidak mungkin. Karena jika itu tidak disengaja, Wang Tianlu tidak mungkin mengikuti Murong Yu. Pengasingan tanpa batas juga memiliki kemampuan yang sangat menantang, Anda dapat mengasingkan diri sendiri. Seperti medan perang Taiko, jika Anda tidak mengetahui koordinat spasial, Wang Tianlu tidak mungkin mengasingkan dirinya sendiri. Sayang sekali, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah sayang sekali butuh 100 tahun untuk berkultivasi ke level pemula, atau sayang sekali saya tidak bertanya kepada Wang Tianlu tentang koordinat dunia suci. Ada 6 tingkat pengasingan tak terbatas, alam bulu, alam masuk, pintu masuk ke kamar, Xiao Cheng, Da Cheng, dan penyempurnaan. Jika Anda mencapai alam penyempurnaan, Anda dapat mengasingkan target ke ruang dan waktu tanpa akhir sesuka Anda, atau Anda dapat mengasingkan ke kekacauan tanpa akhir. Sayang sekali butuh waktu 1 juta tahun untuk berkultivasi ke alam pengantar. Jika Anda punya banyak uang, Anda hanya bisa mengasingkan tujuan Anda ke dalam turbulensi ruang. Murong Yu menggelengkan kepalanya, sedikit tidak berdaya. Selain itu, setelah mencapai alam masuk, ia menemukan bahwa pengasingan tak terbatas pada dasarnya tidak mungkin untuk ditembus lagi. Mungkin itu karena alamnya sendiri atau kurangnya pemahamannya. Oleh karena itu, Murong Yu telah berhenti mundur. Xiao Bai, ayo berburu. Murong Yu menggelengkan kepalanya untuk menekan pikiran di dalam hatinya, dan kemudian meninggalkan Hetu Luoshu bersama Xiao Bai, dan muncul di medan perang Taigu lagi. Medan perang Suire sangat luas dan tak terbatas, dan ada banyak orang kuat dari semua ras yang tewas dalam perang Suire. Dan setelah bertahun-tahun masa kehamilan yang tak terhitung jumlahnya, selain jiwa-jiwa yang tersisa itu, ada berbagai macam binatang buas. Di antara binatang buas ini, tidak ada kekurangan keberadaan tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat 9. Meskipun kekuatan Murong Yu telah meningkat tajam sekarang, kekuatan sekte orang suci masih terlalu lemah. Selain itu, kekuatan Murong Yu saat ini bukanlah yang terbaik. Oleh karena itu, ia perlu menaklukkan lebih banyak binatang buas. Yang terbaik adalah membentuk pasukan binatang buas, dan tidak meninggalkan sepotong baju besi kemanapun Anda pergi. Aku suka, Dukun, Xiao Bai tertawa gembira. Segera, mereka berdua naik ke udara dan mulai memburu binatang buas. Namun, setelah beberapa saat, mereka berdua menjadi tertekan. Kemanapun mereka pergi, semua binatang buas telah melarikan diri setelah mendengar angin. Hampir sepanjang hari, apalagi menaklukkan binatang buas, Murong Yu belum pernah melihat binatang buas. Segera, Murong Yu melotot ke Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum, dan benar-benar mengurangi aura Raja Binatang Suci. Kemudian, ia hanya mengintai ke dalam kehampaan. Akibatnya, Murong Yu bertemu dengan lebih banyak binatang buas. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, pasti ada eksistensi yang tak terkalahkan di bawah kekuatan daftar suci. Bahkan jika Anda menghadapi orang suci yang kuat, mengandalkan alam, pengasingan tak terbatas, melawan langit, bahkan jika Anda tidak dapat membunuh lawan, perlindungan diri lebih dari cukup. Selain itu, ada orang seperti Xiao Bai di samping Murong Yu. Auzu.com yang membuat Murong Yu terdiam adalah Xiao Bai, Raja Binatang Suci. Teng Yun Splitting Kirin suka melakukan serangan diam-diam. Ia sering bersembunyi di kehampaan, dan kemudian memberikan getah pada binatang target. Meskipun binatang buas tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat 9 ini kuat, mereka tidak dapat membantu Xiao Bai yang bahkan lebih kuat. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Bai, dan akhirnya diambil oleh San Haijing. Kombinasi satu orang dan satu binatang hampir menyapu seluruh medan perang primordial. Kemanapun mereka pergi, semua binatang buas tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat 9 ditangani oleh tangan beracun mereka, dan mereka dibawa ke kitab suci gunung dan laut. Dan Murong Yu sekarang mencemooh, dia tidak menginginkan binatang buas yang tidak setingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat 9. Bos, sepertinya ada yang tidak beres. Mengapa binatang buas ini pergi? Sebagai ular tanah, Xiao Bai hampir tahu wilayah binatang buas tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat 9 manapun. Pada awalnya, dia membawa Murong Yu untuk menyerang kota dan menyapu bersih tanah, menyapu semuanya.
Tetapi setelah Murongyu mengumpulkan 10.000 binatang buas tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat 9, mereka tidak pernah bertemu binatang buas tingkat ini lagi. Seringkali, jika menyangkut wilayah binatang buas, pada akhirnya semuanya hanya ada di udara. Murongyu memutar matanya, binatang buas ini bukan orang bodoh, saya khawatir mereka sudah melarikan diri. Xiaobai merenung sejenak, bos, mengapa kita tidak pergi dan mengalahkan orang-orang kuat di daftar orang suci? Mata Murongyu memancarkan sedikit cahaya terang. Meskipun kekuatan binatang buas dari tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat 9 itu kuat, masih banyak orang suci tingkat ini di dunia suci. Tetapi jika itu adalah binatang buas di tingkat daftar orang suci, hanya akan ada 108.000 di seluruh dunia suci. Tentu saja, mungkin ada lebih dari 180.000 orang di daftar orang suci yang sebenarnya, karena beberapa dari mereka telah mandek dalam kekuatan dan dilampaui oleh generasi selanjutnya. Dan dia hanya bisa keluar dari daftar. Dengan cara ini, daftar orang suci masih mempertahankan jumlah 180.000 orang. Namun, bahkan jika ada orang seperti itu, pasti tidak banyak. Di seluruh dunia suci, tidak akan pernah ada lebih dari 200.000 orang kuat di daftar suci. Di alam suci, ada sekitar 3 ras. Ras manusia, ras monster, dan ras suci. Namun, jika dibagi lagi, tidak terbatas pada 10.000 ras. Misalnya, ada tidak kurang dari 10.000 ras di klan suci. Rata-rata, ada ratusan ribu orang kuat, dan bahkan ada kurang dari 10 orang dari setiap ras. Tentu saja, tidak dapat dikesampingkan bahwa ras tertentu tidak memiliki orang kuat di daftar suci. Dan seperti ras manusia, ada lebih dari 10 orang suci yang kuat. Namun, jika sekte suci juga memiliki daftar suci yang kuat, kekuatannya bahkan sebanding dengan tanah suci rata-rata. Bos, bagaimana? Aku tahu beberapa sein yang kuat yang tidak terlalu kuat. Jika kita bekerja sama dengan baik, getah ini masih bisa diketuk. Melihat hati Murongyu, Xiaobai terus tersihir. Harus kukatakan bahwa godaan ini hebat. Murongyu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tergoda. Seperti yang dikatakan Xiaobai, jika mereka berdua bekerja sama dengan baik, juga layak untuk menjatuhkan getah orang kuat dalam daftar suci. Akibatnya, keduanya dengan hati-hati menyentuh binatang buas dengan peringkat terkuat dalam daftar suci. Pada saat yang sama, jauh di dalam medan perang Taiko, di aula besar dan dingin yang terbuat dari tulang. Di atas aula utama ada 3 singgasana yang terbuat dari tumpukan tulang. Pada saat ini, 3 orang kuat dengan sosok ilusi dan sosok yang tidak realistis sedang duduk di singgasana. Sebuah gambar muncul di depan mereka. Murongyu dan Xiaobai ada di dalam gambar. Kakak, kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Kita telah menaklukkan 10.000 binatang buas tingkat suci leluhur kacau tingkat 9. Sekarang aku masih ingin mengetuk getah daftar suci yang kuat. Biarkan aku menamparkan mereka sampai mati. Lupakan saja, sosok ilusi yang duduk di singgasana di paling kanan berkata dengan suara dingin dan membunuh. Ya, kakak, binatang buas tingkat suci leluhur kacau tingkat 9, terutama binatang buas tingkat daftar suci, medan perang primordial kita tidak seberapa. Manusia ini terlalu penuh kebencian. Orang kuat di singgasana paling kiri juga memiliki suara dingin. Kata, tidakkah menurutmu medan perang primordial telah diam terlalu lama? Binatang buas ini telah hidup terlalu mudah. Singgasana tengah, saudara tertua di mulut 2 pembangkit tenaga listrik lainnya, berkata dengan ringan saat ini. 2 orang kuat lainnya sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang dipikirkan saudara tertua mereka. Binatang buas ini adalah orang-orang mereka. Karena mereka adalah raja-raja medan perang Taiko. Medan perang Suire adalah milik mereka. Haha, binatang buas tingkat daftar suci tidak lebih dari itu. Suatu hari kemudian, dengan usaha bersama dari Murongyu dan Xiaobai, di bawah keadaan bahwa semua jenis trik telah habis, dia akhirnya melumpuhkan seorang pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Sap, dikumpulkan ke dalam San Haijing. Namun, Murongyu dan keduanya tidak saling mengenal dengan lebih baik. Yang kuat dari daftar suci masih terlalu menakutkan. Di bawah perlawanan putus asa, Murongyu hampir dipenggal oleh binatang buas itu. Bos, haruskah kita melanjutkan? Setelah kembali ke puncak, Xiaobai bertanya. Murongyu menggelengkan kepalanya dan melihat ke kedalaman medan perang Taigu. Dia selalu merasa seseorang menatapnya akhir-akhir ini. Selain itu, dari waktu ke waktu, dia merasakan niat membunuh dari 2 Senhan yang datang dari kedalaman medan perang primordial. Mungkin perilaku merekalah yang telah membuat marah orang terkuat di kedalaman medan perang Taiko. Meskipun telah membuat marah lawan dengan menundukkan binatang buas tingkat daftar suci, itu tetap tidak boleh melampaui kesabaran lawan. Jika terus berlanjut, Murongyu merasa bahwa keberadaan di kedalaman medan perang primordial pasti akan mengambil tindakan. Keberadaan tingkat itu mungkin adalah keberadaan orang kuat yang melampaui daftar suci. Di dunia suci ras manusia, jika Anda ingin menjadi kekuatan tingkat tanah suci, Anda harus memenuhi 2 syarat. Setidaknya ada 100.000 orang suci leluhur yang kacau dalam kekuatan tersebut. 100.000 leluhur yang kacau ini dapat menjadi leluhur yang kacau tingkat pertama atau leluhur yang kacau tingkat ke-9. Tidak ada aturan yang keras dan cepat. Namun, selain itu, harus ada kursi tertinggi atau senjata tertinggi di faksi tersebut.
Adalah baik untuk memiliki yang tertinggi, tetapi jika tidak ada yang tertinggi, alat tertinggi yang dapat mengerahkan kekuatan tertinggi juga dapat menjadi tempat suci. Di sisi baiknya, hanya kuil Zhenwu dan Istana Wushuang yang merupakan 10 tempat suci ras manusia. Dan 8 tempat suci lainnya tidak memiliki yang tertinggi, tetapi hanya peralatan tertinggi. Pada saat ini, Murong Yu memiliki 10.000 binatang buas tingkat orang suci leluhur yang kacau tingkat ke-9 dan binatang buas tingkat orang kuat daftar suci, dan ia juga memiliki senjata tertinggi. Namun, ia tidak dapat mendesak perangkat tertinggi untuk meledakkan kekuatan terkuatnya. Terlebih lagi, keberadaan Chaos Ancestral Saint level kurang dari 100.000, jadi masih ada beberapa jarak yang jauh dari tanah suci yang sebenarnya. Namun, kekuatan Murong Yu hampir sama dengan kekuatan puncak umum, bahkan melampaui kekuatan puncak umum. Selama Murong Yu diberi lebih banyak waktu, tidak akan menjadi masalah bagi Murong Yu untuk mengembangkan sekte suci menjadi tempat suci. Karena itu, Murong Yu berencana untuk meninggalkan medan perang Taiko terlebih dahulu. Setelah menjadi lebih kuat, mari kita cari tahu lagi. Xiao Bai, buat saluran spasial. Murong Yu sebenarnya tahu koordinat spasial alam suci. Dia benar-benar dapat mengasingkan dirinya sendiri. Tetapi ketidakpastian pengasingan terlalu besar, dan dia tidak ingin mengambil risiko sekarang. Oleh karena itu, Xiao Bai hanya dapat membangun saluran spasial. Tepat ketika Murong Yu memerintahkan Xiao Bai untuk membangun saluran formasi teleportasi, hatinya tiba-tiba menjadi kesal. Ada kepanikan, kesal, dan gelisah. Tampaknya sesuatu yang sangat penting telah meninggalkannya. Tiba-tiba, jantung Murong Yu berdetak kencang. Seolah-olah seseorang telah memukul jantungnya dengan palu godam, dan rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Bos, ada apa denganmu? Saat ini, Xiao Bai telah membangun saluran luar angkasa. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat Murong Yu, dia melihat wajah Murong Yu pucat dan tidak berdarah, dan wajahnya berkeringat deras. Seketika, Xiao Bai terkejut. Aku baik-baik saja. Murong Yu menekan kecemasan batinnya dan melangkah ke saluran luar angkasa dalam satu langkah. Waktu dan ruang bergeser, dan setelah beberapa saat, Murong Yu muncul di alam suci. Tempat ini tidak terlalu jauh dari tempat dia dibuang ke medan perang primordial, semakin jauh saluran ruang angkasa dibangun, semakin besar konsumsinya. Itu sama sekali tidak diperlukan bagi Murong Yu. Bagaimanapun, selama dia kembali ke alam suci, dia dapat menggunakan Hetu Luoshu untuk berteleportasi. Ledakan kakak. Pada saat Murong Yu muncul di alam suci, beberapa keping-kepingan giok jiwa yang disimpan di Hetu Luoshu hancur pada saat yang sama. Lan Qir, Situ Xuan, Murong Lin, Murong Yi, yang hancur adalah kepingan giok jiwa keempat orang ini, artinya, jiwa keempat orang ini telah hancur, dan bahkan telah jatuh. Wajah Murong Yu membiru, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Namun, meskipun dia marah, dia tetap tenang dan rasional. Dia tahu bahwa jika mereka memasuki alam rahasia tertentu, kepingan giok jiwa mereka mungkin juga akan hancur. Bukannya jatuh. Namun, saya memikirkan kecemasan saya yang tiba-tiba sebelumnya. Murong Yu panik, dan firasat buruk membanjiri hatinya. Xiao Bai, ayo pergi, kata Murong Yu dengan suara berat, dan memasuki buku Hetu Luo pada saat yang sama. Dengan suara, Swiss Hetu Luoshu mengirim pesan. Pada saat berikutnya, Murong Yu dan keduanya telah muncul di alam rahasia gunung dan laut. Boom! Namun, begitu dia muncul, dia merasakan pemboman gelombang kekuatan yang terus-menerus seperti lautan badai di alam rahasia gunung dan laut yang misterius. Alam rahasia gunung dan laut sedang diserang. Tetapi karena Lan KR dan yang lainnya, Murong Yu tidak menyadari keanehan ini sebelumnya. Dengan amarah di hatinya, hati Murong Yu tergerak, dan binatang buas yang ditangkap di medan perang primordial dilepaskan. Dilengkapi dengan kekuatan baru yang kuat ini, alam rahasia gunung dan laut yang genting telah stabil kembali. Siapa yang berani menyerang alam rahasia gunung dan laut? Perlu dicatat bahwa alam rahasia gunung dan laut berada di gerbang urusan neraka. Menyerang alam rahasia pegunungan dan lautan di sini sama saja dengan memukul muka negeri neraka. Bahkan 10 tempat suci teratas pun tidak berani bersikap sombong. Haha, bajingan kecil dari sekte suci, kau tidak perlu keluar dan menyerah begitu saja. Tuan sucimu, Murong Yu, sudah terbunuh. Pendukungmu, negeri neraka, juga sudah berakhir. Jika kau tidak keluar lagi, begitu rahasia pegunungan dan lautan terbongkar, itu saja. Tanggal kematianmu, Situ Xuan, Murong Yi, dan yang lainnya adalah panutanmu. Pada saat ini, suara yang sangat arogan dan angkuh datang dari luar, bergema di seluruh alam rahasia pegunungan dan lautan. Persetan dengan omong kosong ibumu. Kau berani membunuh orang-orang kami. Begitu Tuan Suci kembali, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Suara marah Zhang Hao keluar, membunuh. Namun, suaranya sangat sedih. Kau benar-benar tidak tahu malu, salah satu dari 10 tempat suci teratas, kau bahkan menyerang kekuatan tak dikenal kami. Aku merasa malu padamu. Bagaimana situasinya? Murong Yu sangat marah sehingga pikirannya sedikit kacau. Murong Yu dan yang lainnya dibunuh oleh orang-orang ini. Apa artinya urusan neraka berakhir? Auzu.com, Zhang Hao,
kemarilah. Murong Yu melangkah keluar dan muncul di kuil. Pada saat yang sama, itu ditransmisikan ke Zhang Hao dan yang lainnya. Zhang Hao dan yang lainnya tidak tahu bahwa Murong Yu telah kembali saat ini. Setelah mendengar suara Murong Yu, mereka terkejut sejenak, dan kemudian mereka menjadi gembira. Tuan Suci telah kembali. Tuan Suci telah kembali. Semua orang bertahan. Tuan Suci pasti akan membalas dendam. Zhang Hao berteriak kegirangan, suaranya bergema di seluruh alam rahasia pegunungan dan lautan. Tuan Suci benar-benar kembali. Ya, aku baru saja melihat Tuan Suci. Aku berkata bahwa Tuan Suci tidak akan jatuh semudah itu. Banyak murid Sheng Zong semuanya bersemangat. Karena kembalinya Murong Yu, moral mereka langsung turun. Kelelahan di setiap tubuh tersapu, penuh energi. Puff! Sebelum Murong Yu duduk, sesosok tiba-tiba menyerbu masuk dari luar kuil. Kemudian dia berlutut di tanah dan berteriak dengan getir, "Ayah, kamu harus membantu adik laki-laki dan ibu untuk membalaskan dendam mereka." Orang ini adalah Murong Xuan, putra tertua Murong Yu. Sebelum Murong Yu sempat menjawab, satu demi satu sosok menyerbu masuk. Yu Mengqing, Mu Liyue, Murong Yan, Fan Tong, Raja Singa Kecil, dan Zhang Hao semuanya ada di sana. Tetapi Zhao Ziqing dan Murong Lin, Murong Yi, Situ Xuan, dan Lan Ker telah pergi. Zhao Ziqing seharusnya ditahan oleh klan Feng di Gunung Wutong dan tidak bisa pergi. Giok jiwa keempat orang lainnya telah hancur. Melihat ekspresi Murong Xuan dan yang lainnya, Murong Yu sudah menebak sesuatu. Apa yang terjadi? Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Murong Yu, menyelimuti seluruh kuil, dan menyebar ke kejauhan. Setelah beberapa saat, ia menyelimuti seluruh alam rahasia gunung dan laut, menyebar keluar. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya niat membunuh Murong Yu. Namun, semakin marah, semakin kuat niat membunuh itu. Murong Yu menjadi lebih tenang. Tenang dan mengerikan. Pada saat ini, Murong Yu seperti binatang buas kuno yang memilih untuk makan. Orang-orang merasa takut ketika mereka melihatnya. Adik kecil, mereka semua terbunuh. Mendengar penjelasan semua orang, Murong Yu akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Puluhan tahun yang lalu, Murong Yu telah lama tertunda di medan perang Taiko. Berita tentang jatuhnya urusan Raka Tao tiba-tiba menyebar dari alam suci. Kemudian, dalam semalam, urusan Raka menjadi sasaran kritik publik dan dikepung oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, tidak ada yang tahu bahwa Sheng Zong berada di pintu urusan Raka. Karena itu, Sheng Zong tidak menderita. Tetapi ketika semua orang menyerang urusan Raka, mereka secara alami menemukan keberadaan Sekte Sein. Akibatnya, beberapa orang mengemukakan gagasan tentang Sheng Zong dan mulai menyerang Sheng Zong. Namun, Sekte Suci dan dunia rahasia pegunungan dan laut sangat kuat. Meskipun orang-orang terus menyerbu ke alam rahasia pegunungan dan laut, semuanya terbunuh. Aura setiap murid Sekte Sein telah dicap oleh alam rahasia pegunungan dan laut. Mereka memasuki alam rahasia pegunungan dan laut tanpa penindasan apapun. Tetapi setelah yang lain masuk, mereka akan ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu, meskipun orang-orang itu terus-menerus menyerang alam rahasia pegunungan dan lautan, tidak banyak orang yang berani menyerbu masuk. Karena semua orang yang masuk terbunuh. Adapun Situ Xuan, Murong Yi, dan yang lainnya, mereka masing-masing dibunuh oleh orang kuat kuil Zhenwu dan Sekte Tiangang. Salah satunya adalah kenalan lama Murong Yu, pemuda berpakaian hitam yang hampir membunuhnya. Sungguh kuil Zhenwu dan Sekte Tiangang. Aku, Murong Yu, tidak memprovokasimu, tetapi kamu sering memprovokasiku. Bunuh istri dan anak-anakku. Jika kamu tidak berbagi musuh surga, aku harus membayar harga darah. Suatu hari aku akan menjadi datar. Kamu, gunakan darah kalian semua untuk memberi penghormatan kepada istri dan anak-anakku. Mata Murong Yu merah, dan niat membunuh yang mengerikan pecah. Seluruh orang itu tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, Murong Yu tidak tampak sedih atau marah, hanya sangat tenang. Tetapi setiap orang yang mengenal Murong Yu tahu bahwa ini adalah tempat paling menakutkan bagi Murong Yu. Dia telah menekan semua kesedihan dan kemarahan di lubuk hatinya. Begitu pecah, seluruh dunia suci terguncang karenanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Murong Yu menatap Murong Xuan, di mana mayat mereka. Yu Mengqing menggelengkan kepalanya, tersedak dan berkata, mereka semua sudah pergi. Klik, tubuh Murong Yu melonjak, dan kekosongan di sekitarnya langsung musnah. Bagus sekali, tidak ada yang tersisa. Bagus sekali, hahaha. Tiba-tiba, Murong Yu mendongak ke langit dan tertawa. Suaranya suram, mengandung kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi. Semua murid Sekte Suci dengarkan aku. Mulai hari ini, kuil Zhenwu dan Sekte Tiangang adalah musuh bebuyutan kita. Semua yang berani menyerang Sekte Suci adalah musuh terbesar kita. Mereka tidak ingin membunuhku. Tidakkah kalian ingin membunuh Sekte Suci? Mulai hari ini, aku akan memimpin kalian, Murong Yu, untuk membunuh semua makhluk ini, dan kalian akan datang ke alam suci. Pendaratan Raja di alam suci.